Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firda Aulia, NIM 19174058, kelas 5 PGIB. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Doni. Langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang landasan-landasan dan pendekatan-pendekatan dalam bimbingan konseling. Sebelumnya, bimbingan konseling sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konseling adalah petunjuk atau penjelasan tentang cara mengerjakan sesuatu. Sedangkan konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis. Jadi, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli secara terus-menerus kepada individu ataupun sekelompok individu untuk mencegah atau mengatasi permasalahan yang muncul dengan berbagai potensi yang dimiliki, sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal dan dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, serta dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya dan mencapai kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, bimbingan konseling terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari bimbingan konseling sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang berminat, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya, tujuan khusus dari bimbingan konseling yaitu untuk membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang bertakwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, landasan dalam bimbingan konseling. Landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Jadi, landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam bimbingan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan fondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk. Demikian pula dengan layanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan konseling itu sendiri, yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya atau klien. Landasan dalam bimbingan konseling ada 4. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Yang kedua, landasan psikologis. Dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran pelayanan atau klien. Terkadang ada tingkah laku klien yang sejalan dengan norma dan ada juga yang tidak sejalan dengan norma. Yang ketiga, landasan religius, seperti keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan, sama halnya dengan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sikap yang mendorong perkembangan dan perkehidupan manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, sebagaimana kita telah diajarkan dalam Islam kaidah-kaidah apa saja yang diajarkan dan seharusnya dipakai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, landasan pedagogis. Dalam konseling, klien mempelajari keterampilan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, tingkah laku, tindakan, serta sikap-sikap baru. Dengan belajar itulah klien memperoleh berbagai hal yang baru bagi dirinya. Dengan memperoleh hal-hal baru itulah klien dapat berkembang. Fungsi dalam bimbingan konseling ada 5, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi preventif, yang ketiga fungsi pengembangan, yang keempat fungsi penyembuhan, dan yang terakhir fungsi penyaluran. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada pendekatan psikoanalisis, yaitu tentang bagaimana psikoanalisis memandang kepribadian manusia, perkembangan kepribadian, kesadaran, dan ketidaksadaran.
mekanisme pertahanan ego, peran dan fungsi konselor, dan teknik-teknik terapi yang digunakan dalam psikoanalisis. Yang kedua ada pendekatan eksistensial humanitis. Pada hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pendekatan ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus berani bertanggung jawab sekalipun mengandung resiko bagi dirinya sendiri. Pendekatan ini bukanlah suatu aliran terapi dan bukan pula suatu teori tunggal yang sistematik. Selanjutnya ada pendekatan client-centered. Pendekatan ini dikembangkan atas anggapannya mengenai keterbatasan dari psikoanalisis. Berbeda halnya dengan psikoanalisis yang mengatakan bahwa manusia cenderung deterministik. Rogers menyatakan bahwa manusia adalah pribadi-pribadi yang memiliki potensi untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Start, yaitu merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensial humanistis dan fenomenologi, sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien here and now dan memadukannya dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Menurut pandangan Gestalt, untuk keseluruhan sesuatu hal kita harus melihatnya secara keseluruhan, karena bila hanya melihat pada bagian tertentu saja, kita akan kehilangan karakteristik penting lainnya. Yang kelima ada pendekatan krisis. Pendekatan krisis disebut juga dengan pendekatan kuratif, yaitu upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh individu. Selanjutnya ada pendekatan developmental, yaitu pendekatan ini memusatkan diri kepada anak-anak yang normal dan kepada usaha-usaha penciptaan suasana belajar yang efektif, sehat, dan segar. Dalam hal ini, pembimbing tidak lagi bertanggung jawab atas testing program dan pengadministrasian data. Jika ia menyelenggarakan tes, bukan untuk kepentingan individual, tetapi untuk keperluan keseluruhan siswa yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada pendekatan dalam konseling keluarga. Tujuan dasar dari pendekatan ini adalah bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. Secara umum, kontrak-kontrak ini memiliki tujuan suatu struktur keluarga yang independen dan fungsional. Selanjutnya ada pendekatan rasional emotif. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional, tetapi juga kecenderungan ke arah berpikir curang. Mereka cenderung untuk menjadi korban dari keyakinan-keyakinan yang irasional itu, tetapi berorientasi kognitif, tingkah laku, tindakan, dan menekankan berpikir, menilai, menganalisis, melakukan, dan memutuskan ulang. Selanjutnya ada pendekatan fitrah. Problem-problem yang merupakan kendala bagi baiknya perkembangan fitrah itu diselesaikan melalui proses konseling Islam. Untuk itu, individu dibantu menemukan fitrahnya sehingga dapat selalu dekat dengan Allah SWT dan bimbingan untuk mengembangkan dirinya agar mampu memecahkan masalah kehidupannya, serta dapat melakukan self-counseling dengan bimbingan Allah. Dan yang terakhir ada pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang berdasarkan atas hasil wawancara, hasil penelitian, prestasi belajar, dan hasil tes. Itulah beberapa pendekatan dari bimbingan konseling yang sangat bermanfaat bagi konselor. Dengan adanya pendekatan-pendekatan ini, seorang konselor dapat dengan mudah mengatasi masalah lainnya. Cukup sekian penjelasan tentang landasan-landasan dan pendekatan dalam bimbingan konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.